Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sikaji, sedang viral di media sosial. Bahkan yang nonton itu 2 juta lebih penonton ya, di mana dalam video itu ada dialog antara Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi, dengan seorang pendeta yang memiliki problem atau masalah di mana gerejanya yang akan disita karena nunggak hutang sebesar 6 miliar. Nah, di sana ada dialog dan ini dialognya sangat menarik. Pak Deddy Mulyadi bertemu dengan pendeta. Kata Pak Deddy, habis nangis ini pendetanya. Kemudian Pak Kang Deddy Mulyadi bertanya, pendeta apa? Pendeta siapa? Begitu kira-kira. Pendeta ini mengatakan bahwa dirinya adalah Paripurna Simatupang. Kemudian Pak Deddy mengatakan, Bapak dari Batak? Kata beliau, siap, saya dari Batak. Oh, kalau misalkan Anda dari Batak, saya juga Sigarantang, begitu ya. Jadi Kang Deddy agak memberikan sedikit humor-humor begitu ya kepada pendeta tersebut, karena Sigarantang ini sebetulnya bukan marga, tetapi dari bahasa Sunda, siga itu seperti atau kaya gitu ya, kaya atau seperti. Sedangkan rantang itu bungkus nasi atau wadah nasi dari biasanya dari kaleng gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sigarantang artinya kaya atau seperti wadah nasi begitu. Ini hanya candaan saja begitu ya yang disampaikan oleh Pak Kang Deddy Mulyadi itu. Kemudian di sana ada kasus perdata begitu ungkap Kang Deddy, di mana kalau misalkan ini tidak dibayar, pihak BPR akan menyitanya. Akhirnya gereja akan dinonaktifkan, akan disita, kemudian nanti akan diambil alih begitu ya. Nah, kemudian Pak Deddy berkata, hutangnya berapa Pak? Dan Pak pendeta ini mengatakan 6 miliar. Kalau bangun gereja baru, ungkap Kang Deddy, nanti akan lebih mahal lagi dan nanti akan susah lagi begitu ya. Jadi nanti akan diberikan semacam memfasilitasi bagi teman-teman yang Kristen, siapa tahu akan membantu Bapak ini begitu ya. Baik, sahabat Sikaji, kita langsung saja melihat video di mana di sana ada percakapan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Pendeta. Silakan ya, ikhwah. Ini saya bertemu dengan pendeta. Habis nangis pendetanya. Pendeta apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Parhimpunan Simatupang. Oh, Batak Bapak? Siap, Batak. Simatupang? Siap. Wah, saya Sigarantang, Pak. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita oleh BPR. Siap. Nah, kan kalau gereja disita oleh BPR kan berarti harus bangun gereja baru. Siap. Nah, hutangnya berapa, Pak? 6M, Pak. 6M. Kalau bangun gereja baru kan nanti lebih mahal lagi, beli tanah lagi, Siap, Bapak. ngurus izin lagi, kadang-kadang konflik dengan lingkungan, apalagi Siap. ini di Cianjur ya, Siap, Pak ya. Bapak. Udah, Bapak tenang aja. Siap. Nanti saya mau nyari teman-teman yang sama-sama Kristen. Siap. Para pengusaha yang Kristen. Siap. Untuk sama-sama membantu pembayaran tunggak jaminan terhadap BPR itu. Siap. Sehingga gerejanya bisa tetap berdiri, BPR-nya terlunasi. Tugas saya memfasilitasi, Pak. Ya, Makasih, nanti Bapak. saya koordinasi dengan teman-teman para pengusaha yang beragama Kristen. Makasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, sahabat Sikaji, kalau misalkan kita melihat tayangan barusan, kita melihat bagaimana sosok pemimpin dengan rakyatnya yang mencarikan solusi. Karena di sana ada rakyat yang kesusahan, khususnya dari saudara se-NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana mereka ingin mendapatkan bantuan terkait gerejanya yang kemudian akan disita oleh BPR karena nunggak sebesar 6M begitu ya, kafilah. Jadi gereja itu di Indonesia bil khususnya memang banyak dan kemudian ada nanti denominasi begitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat gereja, dan tentu nanti akan ada denom yang ada, sehingga kita juga di sini toleransi begitu ya kepada umat beragama. Kalau misalkan kita lihat di akunnya non-muslim, ada denominasi Kristen di Indonesia berasal dari berbagai tradisi teologi yang berkembang sejak reformasi Protestan. Gerakan misi ini dari abad 19 sampai 20. Yang pertama ada denominasi Gereja Katolik Roma.
Gereja Katolik Roma ini berasal dari zaman para rasul, dengan Paus sebagai pemimpin tertinggi. Kekristenan Katolik masuk ke Indonesia melalui Portugis 1511. Jadi kalau misalkan gerejanya, gereja Indonesia yang pertama Keuskupan Katolik Roma di seluruh Indonesia, yang kedua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau disingkat dengan KWI. Kemudian ada juga denominasi gereja Protestan tradisional, Reformasi dan Lutheran. Nah, di sini disebutkan denominasi ini berasal dari Reformasi Protestan tahun 1517 yang dipimpin oleh Martin Luther dan John Calvin. Nah, kemudian gereja Protestan tradisional, Reformasi dan Lutheran di Indonesia, gereja-gereja ini berkembang pesat melalui VOC dan Zending Belanda. Kemudian kalau misalkan kita gerejanya terbagi dua di sini ya, ada gereja Reformasi Calvinis, Presbyterian, dan gereja yang kedua ada Lutheran atau Lutheranisme. Nah, di sini ada gereja-gerejanya ya. Yang pertama Gereja Protestan Indonesia atau disingkat dengan GPI, berakar dari Gereja Reformasi Belanda. Kemudian ada Huria Kristen Batak Protestan HKBP, didirikan oleh Nommensen tahun 1861. Kemudian ada Gereja Kristen Indonesia atau disingkat GKI. Kemudian ada juga Gereja Protestan Maluku disingkat dengan GPM, Gereja Toraja dibentuk oleh misionaris Belanda. Kemudian ada juga Gereja Kristen Jawa GKJ, ada juga Kristen Sumba atau Gereja Kristen Sumba disingkat dengan GKS, misi Belanda di Sumba. Kemudian ada juga denominasi gereja Baptis. Gerakan baptis ini berasal dari Inggris tahun 1609, penekanan pada baptisan dewasa dan otoritas Alkitab. Kemudian ini gerejanya di Indonesia, salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Indonesia PGBI, kemudian ada Gereja Baptis Indonesia GBI. Selanjutnya ada denominasi gereja Metodis, berasal dari gerakan kebangunan rohani yang dipimpin oleh John Wesley tahun 1700-an di Inggris. Gereja di Indonesia salah satunya adalah ada Gereja Metodis Indonesia atau disingkat dengan GMI. Kemudian ada juga denominasi gereja Injili dan Evangelikal. Nah, di sini gerejanya ada. Nah, gerakan Injili berasal dari kebangunan rohani Protestan di Inggris dan Amerika tahun 1700-an. Mereka menekankan Injil, penginjilan, dan misi. Nah, kalau misalkan gerejanya di Indonesia ada Gereja Injili Indonesia atau GII, ada Persekutuan Injili Baptis Indonesia PIBI, kemudian ada juga Gereja Kristen Kalam Kudus disingkat dengan GKKK, berasal dari Tiongkok. Kemudian ada juga denominasi gereja Pentakosta dan Karismatik. Nah, di sini berasal dari gerakan Pentakosta awal abad ke-20 di Azusa Street, Los Angeles tahun 1906. Kemudian kalau gereja-gerejanya di sini ada Gereja Bethel Indonesia atau GBI, Gereja Pantekosta Indonesia atau GPDI, Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA, kemudian ada Gereja Isa Al-Masih GIA, Gereja Karismatik Injili, berbagai gereja independen seperti Mawar, Saron, NDC, dan lain-lain. Kemudian ada juga denominasi gereja Ortodok, berasal dari Gereja Timur yang terpisah dari Katolik Roma pada skisma besar 1054. Kemudian gereja-gerejanya salah satunya adalah Gereja Ortodoks Indonesia GOI, kemudian ada juga Gereja Ortodoks Yunani. Selanjutnya ada denominasi gereja Menonit dan Anabaptis. Nah, di sini berasal dari formasi radikal abad ke-16 di Eropa menolak baptisan bayi dan kekerasan. Selanjutnya gereja-gerejanya kalau misalkan di Indonesia ada Gereja Kristen Muria Indonesia GKMI dan Gereja Injili Tanah Jawa GITJ. Denominasi Kristen di Indonesia berkembang dari berbagai latar belakang sejarah dan teologi, pengaruh dari Portugis, Belanda, Amerika, dan kebangunan rohani modern, sehingga mencerminkan keberagaman global dalam ajaran dan praktiknya. Alhamdulillah, itulah sekilas informasi dari gereja-gereja dan denominasi yang ada di Indonesia ini. Semoga hal ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua, dan tentunya sesama umat beragama kita harus saling menjaga toleransi. Alhamdulillah, mungkin itu dulu. Aku Lukali Hada ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.